Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Yakoba Karmelei. Saya perwakilan dari kelompok 3, kelas A, semester 5. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah Sosiologi Postmodern yang berjudul Sosiologi tentang teori klasik, modern, dan postmodern. Langsung saja ke pembahasannya. A. Teori sosiologi klasik. Beberapa kekuatan sosial yang melatar belakangi munculnya teori-teori sosial dan sekaligus menjadi fokus perhatian para ahli sosial, di antaranya adalah revolusi politik, revolusi industri, perkembangan kapitalisme, perkembangan sosialisme, feminisme, urbanisasi, perubahan agama, serta pertumbuhan ilmu pengetahuan. Perkembangan teori-teori sosial tersebut tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi di beberapa negara, terutama yang terjadi di kawasan Eropa Barat. Di antaranya adalah di Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Perubahan berupa revolusi sosial politik, serta kebangkitan kapitalisme membawa dampak-dampak yang tidak saja bersifat positif, tetapi juga memunculkan masalah-masalah sosial baru. Hal ini telah memacu para ahli sosial dan filsafat untuk menemukan kaidah-kaidah baru yang terkait dengan perkembangan teori sosial dan sekaligus sebagai suatu upaya dalam memahami dan menanggulangi masalah-masalah sosial tersebut. Berikutnya tentang teori klasik menurut para tokoh ternama. Baik, di sini ada 3 para tokoh ternama. Yang pertama, Auguste Comte. Perjalanan hidup dan karya Comte serta pandangannya tentang ilmu pengetahuan. Auguste Comte adalah seseorang yang untuk pertama kali memunculkan istilah sosiologi untuk memberi nama pada satu kajian yang memfokuskan diri pada kehidupan sosial atau kemasyarakatan. Saat ini sosiologi menjadi suatu ilmu yang diakui untuk memahami masyarakat dan telah berkembang pesat sejalan dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam hal ini, Auguste Comte diakui sebagai bapak dari sosiologi. Auguste Comte pada dasarnya bukanlah orang akademisi yang hidup di dalam kampus. Oke, baik, kita masuk pada tokoh yang berikut, yaitu Émile Durkheim. Baik, di sini Émile Durkheim adalah sosiologi besar ini dilahirkan di Epinal di Provinsi Lorraine di Prancis Timur pada tanggal 15 April tahun 1885. Sejumlah 4 buku yang telah ditulis Durkheim untuk mengukuhkan dirinya sebagai seorang sosiologi yang terkenal. Bukunya yang pertama adalah berjudul One the Division of Social Labor yang diterbitkan pada tahun 1893. 2 tahun kemudian, pada tahun 1895, terbit buku keduanya, yaitu The Rules of Sociological Method. Dan buku ketiganya
berjudul Société, terbit pada tahun 1897. Sedangkan buku yang keempat atau karyanya yang terakhir, The Elementary Form of Religious Life, terbit pada tahun 1912. Durkheim sangat termasyhur dengan kerangka teorinya tentang adanya jiwa kelompok yang mempengaruhi jiwa individu. Dia mengatakan bahwa ada dua macam kesadaran, yaitu kolektif dan individual consciousness. Di sini, Durkheim mengatakan ada dua sifat yang dimiliki oleh kesadaran kolektif, yaitu sifatnya yang eksterior dan sifatnya yang konstarin. Di dalam eksterior, kesadaran kolektif berada di luar individu manusia dan yang masuk ke dalam individu tersebut dalam perwujudan sebagai aturan-aturan moral, agama, tentang baik dan buruk dan lain sebagainya. Oke, baik, kita masuk pada tokoh yang ketiga, yaitu Karl Marx. Karl Marx sebagai seorang filsuf, nama Marx mungkin berdengung di seluruh dunia dengan kehebatan yang luar biasa. Bahkan lebih dari itu, Marx dikenal pula sebagai seorang pemikir dalam banyak bidang ilmu, mulai dari lapangan ekonomi sampai kepada sosiologi. Filsuf yang dilahirkan pada tanggal 5 Mei tahun 1818 di kota Trier di tepi sungai Rhine, ini sesungguhnya keturunan seorang borjuis. Karya Marx yang pertama kali yang dapat dicatat adalah disertasinya sendiri di Universitas Jena, yang berjudul On the Differences Between the Natural Philosophy of Democritus and Epicurus pada tahun 1841, di mana sesungguhnya dia sudah mulai menyerang konsep-konsep agama, dan karya-karya Marx tidaklah terbilang banyaknya. Baik, kita masuk pada yang ke-B, yaitu teori sosiologi modern. Di sini teori sosiologi modern berbeda dari teori sosiologi klasik. Teori sosiologi klasik memusatkan analisanya pada pemikiran tokoh-tokoh sosiologi. Sedangkan teori sosiologi modern memusatkan analisisnya pada aliran sosiologi pergeseran dari para ahli teori sosiologi secara individual ke dalam aliran-aliran sosiologi, menunjukkan bahwa sosiologi mengalami perubahan. Pada awal perkembangannya, sosiologi itu didominasi oleh para ahli, termasuk secara individual seperti Comte, Marx, Durkheim, Weber, ataupun Simmel. Ini ada analisa sosiologi lebih terarah kepada aliran-aliran. Perkembangan teori sosiologi sebagai berikut. Yang pertama, awal perkembangan teori sosiologi di Amerika. Pada tahun 1858, ada kuliah tentang masalah-masalah sosial di Universitas Oberlin. Istilah sosiologi yang berasal dari Comte digunakan oleh George Fitchburg pada tahun 1880-an, kemudian William Graham Sumner mengajar ilmu sosial di Universitas Yale pada tahun 1873. Pada tahun 1880-an, kuliah-kuliah yang berjudul sosiologi mulai muncul. Departemen sosiologi pertama didirikan di Universitas Kansas tahun 1889.
Nah, tahun 1892, Albion Small pindah ke Universitas Chicago dan mendirikan Departemen Sosiologi di universitas tersebut. Departemen Sosiologi dari Universitas Chicago berkembang menjadi satu aliran tersendiri yang dikenal dengan nama The Chicago School. Oke, baik, kita masuk pada perkembangan yang kedua, yaitu perkembangan teori sosiologi hingga pertengahan abad 20. Baik, di sini perkembangan teori sosiologi pada abad 20 tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sosiologi di Universitas Harvard. Kehadiran teori sosiologi pada Universitas Harvard muncul bersamaan dengan masuknya Peter Sorokin ke universitas itu pada tahun 1930. Oke, baik, kita masuk yang berikutnya. Yang ke-C, teori postmodern. Istilah postmodern memang tidak memiliki definisi yang pasti, yang mampu merangkul seluruh hasil pemikiran para teoritikus yang menanamkan diri mereka sebagai kelompok postmodernisme. Secara sekilas, konsep postmodern dirangkai dari konsep post dan modern. Post dapat dimaknai sebagai era sesudah, sehingga postmodern mengandung makna setelah modernitas. Teori postmodern banyak memberikan kritik atas realitas manusia modern yang terlalu dalam persepsi mereka. Baik, di sini menurut Rosenau atau Ritzer pada tahun 2003 menjelaskan bahwa beberapa posisi dari teori postmodern mengenai modernitas. Pertama, postmodern mengkritik masyarakat modern yang dinilai gagal dalam memenuhi janji-janjinya. Oke, baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami.